Bayangkan dunia tanpa orang kaya dan orang miskin. Semua orang punya hak yang sama. Nggak ada yang punya rumah lebih besar atau gaji lebih tinggi. Karena semua milik bersama. Tapi, apa jadinya kalau semua yang kamu punya, termasuk rumah, tanah, bahkan bisnis kecilmu, diambil alih oleh negara? Inilah dunia yang dibayangkan oleh sistem ekonomi komunisme. Sebuah ide besar yang lahir dari harapan akan keadilan sosial. Tapi dalam praktiknya justru memicu perdebatan panjang hingga hari ini. Di video ini, kita bakal bahas tuntas apa itu komunisme, apa prinsip dasarnya, bagaimana sistem ini pernah dijalankan di dunia nyata, dan kenapa meskipun ideal di atas kertas, sistem ini seringkali justru berakhir tragis. Komunisme adalah sistem ekonomi dan politik yang berusaha menghapus perbedaan kelas dalam masyarakat. Di dalam komunisme, tidak ada lagi yang namanya kaya dan miskin, majikan dan buruh, karena semua orang dianggap setara. Ciri utamanya adalah kepemilikan bersama. Alat produksi seperti tanah, pabrik, dan mesin tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh negara atau masyarakat secara kolektif. Artinya, tidak ada lagi kepemilikan pribadi atas sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keadilan sosial. Semua orang bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, dan sebagai gantinya, mereka menerima sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, seorang dokter dan seorang petani dalam teori komunisme sama-sama dihargai, bukan berdasarkan profesinya, tapi karena keduanya sama-sama berkontribusi untuk masyarakat. Konsep ini lahir dari kritik terhadap kapitalisme, yang sering dianggap melahirkan ketidakadilan, di mana segelintir orang bisa menguasai kekayaan besar, sementara banyak orang lain hidup pas-pasan. Komunisme hadir dengan ide bahwa ketimpangan seperti itu bisa dihapus dengan cara menghilangkan pasar bebas dan menggantinya dengan sistem terencana. Jadi, istilah kunci yang perlu diingat adalah masyarakat tanpa kelas, kepemilikan kolektif, dan penghapusan mekanisme pasar bebas. Semua itu dirancang untuk menciptakan kesetaraan yang mutlak di tengah masyarakat. Kalau kita bicara komunisme, sulit rasanya melewatkan nama Karl Marx. Bersama rekannya, Friedrich Engels. Ia menulis karya monumental The Communist Manifesto pada tahun 1848. Dari sinilah, ide-ide komunisme mulai menyebar ke seluruh dunia. Marx melihat bahwa sepanjang sejarah, masyarakat selalu terbagi dalam kelas-kelas yang saling bertentangan. Di masa modern, ia menyebut adanya dua kelompok utama, kaum borjuis atau pemilik modal, dan kaum proletar atau buruh yang menjual tenaga mereka. Bagi Marx, konflik antara keduanya bukan sekedar kebetulan, melainkan hukum sejarah yang tak bisa terhindarkan. Menurutnya, kapitalisme hanya menguntungkan segelintir orang, sementara mayoritas pekerja tetap hidup dalam penindasan. Karena itu, Marx percaya akan datang saatnya kaum proletar bangkit melawan, menggulingkan sistem kapitalis, dan membangun masyarakat baru, masyarakat komunis. Di dalam masyarakat ini, tidak ada lagi kelas sosial. Semua alat produksi dimiliki bersama, dan hasilnya dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Marx merumuskannya dalam kalimat yang sangat terkenal, "From each according to his ability, to each according to his need." Artinya, setiap orang memberi sumbangsih sesuai kemampuannya dan menerima sesuai kebutuhannya. Bagi para pengikutnya, inilah janji sebuah dunia yang adil dan setara. Tapi, tentu saja, cita-cita besar ini juga menimbulkan banyak pertanyaan dan tantangan dalam penerapannya. Kalau kapitalisme berdiri di atas kepemilikan pribadi, maka komunisme berjalan dengan logika sebaliknya.
kepemilikan bersama. Semua alat produksi, pabrik, tanah, mesin, bahkan sumber daya alam, bukan dimiliki individu atau perusahaan, melainkan dimiliki kolektif oleh seluruh masyarakat, biasanya dikelola oleh negara. Artinya, tidak ada konsep saya punya perusahaan atau saya punya tanah. Yang ada adalah kepemilikan bersama, sehingga setiap orang dianggap punya hak yang sama atas hasil produksi. Kedua, dalam sistem ini tidak ada pasar bebas dan persaingan antar perusahaan. Harga barang, jumlah produksi, hingga distribusinya ditentukan oleh perencanaan pusat, biasanya pemerintah. Jadi, bukan lagi hukum permintaan dan penawaran yang mengatur, tapi sebuah rencana ekonomi nasional. Ketiga, dalam komunisme tidak ada upah berbasis produktivitas individu. Orang bekerja bukan demi gaji yang lebih besar dari yang lain, melainkan demi kontribusi kepada masyarakat. Sebagai gantinya, hasil produksi dibagi sesuai kebutuhan, bukan sesuai seberapa besar seseorang bekerja. Contohnya, dalam sistem komunis, pemerintah bisa menentukan berapa banyak roti yang harus diproduksi, siapa yang bertugas memanggang, siapa yang mengantar, dan siapa yang menerima. Setiap orang tetap mendapatkan bagian sesuai kebutuhannya, entah dia guru, buruh, atau dokter. Dengan kata lain, komunisme mencoba menghapus jurang antara si kaya dan si miskin dengan membuat perencanaan terpusat. Produksi, pekerjaan, dan distribusi kebutuhan dijalankan bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan bersama. Ide dasarnya sederhana. Kalau semua orang bekerja sesuai kemampuan dan semua orang menerima sesuai kebutuhan, maka tidak ada lagi kesenjangan, eksploitasi, ataupun persaingan yang merugikan satu sama lain. Kalau teori ini terlihat mulus di atas kertas, praktiknya bisa sering jauh berbeda. Kita mulai dari Uni Soviet, negara pertama yang menerapkan komunisme secara penuh setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Pemerintah mengambil alih semua alat produksi, menjalankan ekonomi dengan sistem perencanaan terpusat. Memang, di awal berhasil melakukan industrialisasi besar-besaran, bahkan mengubah Uni Soviet jadi salah satu kekuatan dunia. Tapi, karena semua keputusan ada di tangan birokrat negara, ekonomi jadi kaku. Lama-lama muncul stagnasi, inovasi jadi mandek, dan masyarakat menghadapi kekurangan barang-barang pokok. Lalu ada Cina di era Mao Zedong. Komunisme diterapkan lewat revolusi agraria dan program besar seperti Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan. Tujuannya membangun masyarakat tanpa kelas, tapi kenyataannya banyak kebijakan yang justru keliru. Great Leap Forward menyebabkan kelaparan besar yang menelan puluhan juta korban. Revolusi kebudayaan juga mengguncang kehidupan sosial, menghancurkan tradisi, bahkan menyingkirkan orang-orang yang dianggap anti-revolusi. Contoh lain bisa kita lihat di Korea Utara, Kuba, dan Vietnam. Masing-masing punya varian praktik komunisme. Korea Utara misalnya, benar-benar menutup diri dengan sistem ekonomi super tertutup dan kontrol politik ketat. Kuba, setelah revolusi Fidel Castro, awalnya menjanjikan kesetaraan, tapi akhirnya justru menghadapi isolasi ekonomi dan ketergantungan pada Uni Soviet. Sementara Vietnam, meskipun masih menyebut diri komunis, perlahan membuka diri ke arah ekonomi pasar supaya bisa bertahan. Kalau dilihat sekilas, banyak masyarakat awalnya percaya komunisme akan membawa keadilan dan kemakmuran. Tapi dalam praktiknya, seringkali justru melahirkan represi politik, kebebasan yang terkekang, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan. Inilah jurang antara teori indah dan realitas pahit dari komunisme. Kalau kita lihat lebih dalam, salah satu kelemahan paling mendasar dari komunisme adalah produktivitas. Karena semua alat produksi dimiliki bersama, tidak ada insentif pribadi untuk bekerja lebih keras atau lebih cerdas. Seorang petani yang bekerja seharian di ladang akan tetap mendapat bagian yang sama dengan petani lain yang mungkin bekerja setengah hati. Akibatnya, semangat kerja menurun, produktivitas pun ikut merosot.
Lalu ada masalah inovasi. Dalam sistem pasar bebas, persaingan memaksa perusahaan untuk berinovasi dengan tetap bertahan. Tapi dalam komunisme, karena negara yang menentukan segalanya, dorongan untuk menciptakan sesuatu yang baru menjadi lemah. Banyak penelitian dan penemuan akhirnya terhambat karena birokrasi yang panjang, lambat, dan rumit. Masalah lain adalah kelangkaan barang. Karena produksi ditentukan oleh rencana negara, seringkali kebutuhan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diproduksi. Bisa jadi negara memutuskan produksi lebih banyak baja untuk industri, tapi malah kekurangan bahan makanan di pasar. Inilah yang membuat kelangkaan barang pokok sering terjadi di negara komunis. Selain itu, ada risiko besar terkait kekuasaan pemerintah. Karena semua kendali ada di tangan negara, sistem ini sangat rentan melahirkan pemerintahan otoriter. Negara bisa dengan mudah mengontrol hidup masyarakat, mulai dari pekerjaan, tempat tinggal, sampai apa yang boleh atau tidak boleh dibeli. Akibatnya, kebebasan individu jadi hilang, khususnya kebebasan dalam memilih dan mengelola ekonomi mereka sendiri. Jadi, meskipun komunisme berangkat dari cita-cita kesetaraan, dalam praktiknya kelemahan-kelemahan ini membuat sistemnya sulit bertahan lama tanpa menimbulkan masalah besar. Komunisme lahir sebagai kritik tajam terhadap kapitalisme. Ia berangkat dari keresahan bahwa sistem pasar bebas sering menimbulkan kesenjangan, eksploitasi buruh, dan ketidakadilan sosial. Dalam teori, komunisme menawarkan mimpi besar, masyarakat tanpa kelas, tanpa jurang kaya dan miskin, di mana semua orang hidup setara. Namun, ketika ide itu dibawa ke dunia nyata, praktiknya seringkali penuh tantangan. Tanpa insentif individu, produktivitas melemah. Dengan kontrol penuh negara, kebebasan pribadi menyusut. Alih-alih masyarakat adil, yang muncul seringkali justru rezim otoriter, represi politik, dan krisis ekonomi. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Cita-cita keadilan yang diusung komunisme tetap relevan sebagai pengingat. Dunia butuh sistem ekonomi yang bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga memperhatikan manusia di dalamnya. Lalu, refleksi besarnya, apakah keadilan sosial hanya bisa dicapai dengan mengorbankan kebebasan? Atau bisakah kita membangun jalan tengah, sebuah sistem yang menyeimbangkan keduanya? Pertanyaan ini masih terus menggema dan mungkin akan selalu jadi tantangan utama peradaban. Sejarah mengajarkan kita satu hal. Setiap ide besar, dari kapitalisme sampai komunisme, lahir dari mimpi manusia akan dunia yang lebih adil. Tapi, apakah mungkin mimpi itu terwujud tanpa mengorbankan kebebasan? Itu pertanyaan yang masih menggantung sampai hari ini. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.